hari ini mengenai temanya yaitu mengenai, eee, digital literasi, pemudi melek digital literasi. Apa sih pentingnya digital literasi bagi kita khususnya pemudi? Kemudian apa itu definisinya digital literasi? Kemudian, manfaatnya apa, seperti apa? Baik, saya serahkan kepada narasumber kita, Teh Tevi. Mangga Teh Tevi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah senang sekali saya kembali di Pemudi Persis, di keluarga Pemudi Persis yang malam ini saya dihadirkan bersama rekan-rekan seperjuangan di Pemudi Persis yang alhamdulillah ya mudah-mudahan sehat semuanya. Ada Teh Gian, Assalamualaikum Teh Gian. Sehat selalu Teh Ipa, Masya Allah luar biasa ini. Adik-adik saya juga yang sekarang masih aktif di Pemudi Persis, salam kenal dengan saya. Yang mungkin kita pernah bersua tapi belum pernah bekerja sama bareng gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini bisa merekatkan silaturahim kita, mengenalkan kita satu sama lain. Mudah-mudahan selalu semangat. Karena buat saya Pemudi Persis adalah keluarga, buat saya Pemudi Persis itu rumah kedua mungkin ya. Rumah saya sebenarnya, alhamdulillah ini kembali lagi ke rumah Pemudi Persis yang membesarkan saya sampai saya bisa ada dalam posisi saat ini. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki umur sehat hari ini bisa ketemu dengan rekan-rekan semuanya. Semoga yang sakit, yang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan Allah berikan sembuhan dengan sembuh-sembuh yang sangat sempurna. Kemudian yang sedang hari ini punya kesibukan, mudah-mudahan dilancarkan semua urusannya. Alhamdulillah hari ini senang sekali saya dihadirkan di sini untuk membahas tentang pemudi melek digital literasi. Ini mungkin kalimat atau kata-kata yang sedang saya geluti saat ini atau mungkin sedang saya minati saat ini karena memang pekerjaan saya, kemudian lingkungan saya membentuk saya untuk bisa terus menerus belajar tentang apa itu literasi digital. Saat ini pun di rumah saat ini saya mengajar di Zoom ini dan suami saya juga sedang mengajar di Zoom yang satu lagi gitu. Jadi memang kami mungkin lebih karena kami dekat dengan teknologi karena mungkin kebutuhan pekerjaan awalnya, tapi lama-lama ini mungkin menjadi minat kami untuk mengembangkan bahwa teknologi itu bukan suatu hal yang untuk dijauhi, bukan sesuatu hal yang untuk di abai, juga bukan sesuatu hal yang bukan sesuatu yang menyeramkan gitu, tidak semenyeramkan yang jadi karena takut kena apa-apa gitu, jangan sampai kita berkenalan dengan teknologi. Kita tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi saat ini, apapun bentuknya, termasuk juga mungkin kegiatan kita hari ini, ditakdirkan kita berkegiatan yang biasanya mungkin pemudi jam 4 sudah pulang, ataupun mungkin kegiatan malam itu untuk mempersiapkan kajian esok hari gitu. Kalau sekarang kan 7:30 malam itu prime time untuk sebuah kajian, prime time untuk sebuah, saya pun kalau ngajar itu enaknya di malam gitu, kayak saya pindahin ngajar itu ke kelas malam, biar anak-anaknya udah selesai sholat isya, kemudian meskipun dengan berkerudung mukena, tapi itu kayaknya lebih nyaman karena kita sudah hampir lepas dari televisi mungkin saat ini ya. Kalau dulu 7:30 itu kita nonton TV, kita nonton berleha-leha depan TV. Kalau sekarang ya waktunya kajian, waktunya kuliah, waktunya belajar tuh enaknya jam segini. Ada nanti mungkin akan saya share beberapa untuk sebagai gambaran saja, karena kita mungkin di sini sharing aja Teh ya. Sharing bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi teknologi ini supaya
kita sama-sama paham apakah benar kita sudah memegang handphone tuh udah bener dengan ilmunya atau belum gitu. Jangan sampai kita punya handphone hanya sebatas untuk gaya, hanya sebatas untuk mengikuti tren gitu. Padahal kita belum paham betul gitu bagaimana kita harus menggunakannya, bagaimana kita harus kalaupun kita memberikan pada anak misalkan, sejauh mana kita perlu memberikan handphone itu pada anak. Nanti kan ke depannya akan banyak hal yang terkait dengan hal ini. Baik, untuk lebih mempersingkat waktu mungkin ya, saya share screen dari sini aja mungkin ya, Teh Dewi. Ya, baik Teh. Baik, saya share screen dari sini sebentar. Bentar. Belum disiapin. Oke. Oke, sudah terlihat mungkin ya? Ya, sudah Teh. Oke. Kita awali dulu dengan judul ini. Kemarin mungkin yang hubungin saya itu Teh, siapa ya Teh? Mohon maaf saya lupa namanya. Ada Eli kan. Maaf saya lupa namanya ya. Ada beberapa judul yang diajukan mungkin, tapi kita lebih yang sederhana saja. Kenapa pemudi harus melek digital literasi? Karena kita mungkin sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, yang harus berhadapan dengan, yang kita tidak bisa dinafikan harus berhadapan dengan teknologi itu sendiri. Khususnya minimal dengan handphone, minimal dengan komputer. Karena sekarang apalagi dengan kondisi pandemik seperti ini, mau tidak mau sekolah melalui jarak jauh. Kemudian belanja pun lewat online. Kemudian apapun sekarang hampir rata-rata yang penting kita modal kuota. Punya kuota, ayo nama ketika barudak oge meser teh jajan kuota gitu ya. Karena memang mungkin itu kalau kemarin saya ngobrol dengan rekan-rekan ngajar, ayo nama cina leuwih hariwang tinggalin HP jeung tinggalin loket. Mungkin itu gurauan, tapi memang mungkin kadang meskipun mau tidak mau kita sebenarnya harus mengurangi ketergantungan seperti ini. Tapi di satu sisi kebutuhan kita ada dalam smartphone itu atau benda pintar ini atau ponsel pintar itu. Oke, kita awali dulu dengan beberapa agenda yang akan saya sampaikan di sini. Mungkin ya saya tidak akan menjurus ke yang sifatnya lebih rumit mungkin ya. Saya hanya akan mengulas keseharian kita dengan teknologi itu sendiri. Kita nanti akan melihat dulu bagaimana pertumbuhan pengguna digital di Indonesia itu. Baru kita masuk ke digital literasi itu apa, di Indonesia itu seperti apa, sampai ke kesadaran digital, dan nantinya ada perlindungan data pribadi. Karena kita mungkin sering mendengar kasus-kasus pinjaman online, kasus-kasus yang menjerat kita dalam hutang-hutang online, kasus-kasus yang menjerat kita dalam kebobolan data pribadi, handphonenya dihack, Facebooknya dihack, kemudian Instagramnya nggak bisa diakses gitu, dan hal-hal lainnya. Nanti mungkin ada keperlindungan data pribadi. Nah, ini mungkin yang nanti akan saya share, karena kenapa kita sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai istri harus melek ini. Karena nanti akan ada keterkaitan dengan bagaimana kita melindungi anak-anak kita dari dunia digital. Bagaimana kita melindungi keluarga kita dari jahatnya mungkin teknologi itu sendiri. Karena teknologi itu jangan ditelan mentah-mentah bahwa ini hal yang baru, kemudian ditelan mentah-mentah menjadi sesuatu hal yang ini baik semua gitu. Nggak semua seperti itu. Kita pun harus memilih dan memilah mana yang bisa kita
gunakan, mana yang tidak bisa kita gunakan. Oke, kita lanjutkan ke indikator pertumbuhan digital saat ini. Saya ngambil dari Hotsuite. Ini pertumbuhan atau indikator pertumbuhan digital di Indonesia ya. Di Indonesia penduduk saat ini tuh lebih dari 290 juta orang. Ya. Hampir yang menggunakan telepon pintar itu, yang menggunakan koneksi mobile phone itu ada sekitar 4,6% dari Januari 2000. Jadi pertumbuhannya itu 4,6% dari 2019 ke 2020. Ini data yang saya ambil di 2020 ya. 2021 ini belum keluar. Pertumbuhannya itu 15 juta setiap tahunnya. Jadi pertumbuhan pengguna atau koneksi mobile phone itu. Kemudian pertumbuhan pengguna internet per 1 tahun itu 17%, apalagi mungkin saat ini. Ini mungkin sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu 17%, jadi dari 2019 sampai 2020 sekitar 25 juta orang yang menggunakan internet naiknya itu dari sebelumnya. Apalagi saat ini, pasti lebih dari ini. Kemudian yang aktif di sosial media itu yang bertambah sekitar 12 juta orang setiap tahunnya, dalam 1 tahun ini. Kemudian di Indonesia ternyata waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media, menggunakan internet, orang Indonesia itu rata-rata sehari itu hampir 8 jam. Ya, hampir 8 jam setiap hari. Ini mungkin terkait dengan pekerjaan. Ya, apalagi saat ini pasti lebih dari 8 jam. Ya, pasti lebih dari 8 jam, apalagi kalau yang punya profesi seorang guru, ngajar pasti pagi-pagi itu ngajar full, kita malam pasti mengerjakan pekerjaan untuk menyiapkan esok harinya. Pasti lebih dari 8 jam. Jadi karena saya bekerja di rumah sekarang, suami saya pun bekerja di rumah, jadi kita punya ruang, jadi seperti ruang kantor, kadang jam 7 tuh udah nyalain laptop gitu. Jam 7 tuh udah nyalain laptop, kemudian kita baru matiin laptop tuh sekitar jam 10 malam. Karena banyak hal yang dikerjain. Nah, pasti kan lebih dari 8 jam gitu. Kemudian yang menggunakan sosial media, pengguna sosial media di Indonesia itu jadi orang menghabiskan waktu untuk menggunakan sosial media itu rata-rata 3 jam sehari. 3 jam 26 menit. Ini rata-ratanya. Mungkin lebih. Apalagi sekarang ada TikTok. TikTok, Facebook, Instagram itu masuk dari sosial media ya. Pasti lebih dari 3 jam. Kemudian nonton TV sekarang mulai berkurang. Nonton TV itu udah mulai berkurang di 3 jaman. Kemudian dengerin musik itu sekitar 1 jaman. Pakai game konsol terus kayak PS itu sekitar 1 jam 23 menit. Ini rata-rata ya. Pasti kalau rata-rata berarti apalagi sekarang ini di tahun 2020. Apalagi sekarang di pandemik ini kali mungkin 2 kali lipatnya lah penggunaannya. Luar biasa kan ya. Jadi konsumsi internet Indonesia itu sangat-sangat menggiurkan bagi para pebisnis teknologi. Makanya memang Indonesia itu dengan pertumbuhan penduduk yang luar biasa besar, kemudian kebutuhan yang luar biasa tinggi, maka sangat bersaing perusahaan-perusahaan berbasis teknologi untuk bisa masuk ke Indonesia. Oke, kita lihat pengguna internet seluler di Indonesia saat ini. Total nomor telepon, handphone saat ini yang terdata itu sekitar 171 juta nomor di Indonesia. Yang 98%-nya itu pengguna total internet. Kemudian ada yang menggunakannya lewat smartphone,
Kemudian ada yang menggunakan, sedikit yang menggunakan teleponnya itu yang telepon versi lama ya, Nokia versi lama mungkin ya. Kalau smartphone itu udah hampir 96% menggunakan smartphone, sisanya 5,3% menggunakan non-smartphone, dan menghabiskan rata-rata waktu untuk menggunakan internet itu sekitar 4 jam sehari. Ya, ini saat ini di Indonesia. Oke. Oke. Saya lanjutkan. Apa saja sih aktivitas online di Indonesia? Yang paling dominan adalah nonton. 99% digunakan untuk nonton. Nonton video. Kemudian digunakan untuk nge-vlog. Kemudian 84% digunakan untuk mendengarkan musik, mendengarkan radio online, dan podcast. Jadi podcast itu sudah masuk dalam aktivitas konten online yang banyak digunakan. Jadi nanti kalau misalkan ini sebenarnya data ini bisa digunakan pemudi persis itu, berarti kalau mau orang mengenal pemudi persis itu harus menggunakan media yang mana. Nah, data ini bisa digunakan. Jadi kalau misalkan pemudi persis mau naik nih, orang sekarang banyak nonton video, berarti produksilah video-video yang bagus. Orang sekarang banyak menggunakan podcast, udah mulai naik tuh podcast tuh. Berarti berarti kajian-kajian bisa dilakukan lewat podcast, dan ini sangat-sangat interest, sangat-sangat menarik. Jadi kalau kajian diadakan lewat podcast, dan apalagi sekarang kalau melihat podcast itu pasti lihatnya Deddy Corbuzier. Ketika kita mendengar podcast pasti tahunya Deddy Corbuzier. Padahal awal-awal tuh bukan Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu hanya memfilmkan dialog podcastnya untuk dibuat video, gitu. Padahal podcast itu adanya di lewat streaming tanpa harus ada video. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, apa itu digital literasi? Kita baru masuk ke sini. Oke, kalau mau ada pertanyaan boleh langsung chat-chat aja di chat room-nya ya, supaya lebih interaktif, atau boleh langsung buka audionya bisa ya, biar kita lebih chat-chat. Oke, apa itu digital literasi? Jadi saya lebih menekankan atau secara umum bahwa digital literasi itu pengetahuan dan kecakapan menggunakan media digital. Kenapa? Untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi di kehidupan sehari-hari. Jadi karena medianya adalah sekarang media teknologi digital, ada internet dan lain sebagainya, ya, maka pengetahuan kita pun harus bertambah. Kalau dulu hanya sebatas yang disebut dengan literasi itu hanya kemampuan kita membaca, kemampuan kita menemukan dan mengevaluasi sesuatu itu lewat apa? Lewat buku, ya. Kemudian lewat pengetahuan-pengetahuan lain atau media-media yang lain. Nah, sekarang bagaimana kita menemukan hal itu lewat dunia digital, tapi bisa memanfaatkannya dengan baik, secara apa? Secara sehat, bijak, cerdas, dan patuh hukum. Rata-rata orang Indonesia itu hanya baru sampai taraf bisa menggunakannya. Belum sampai ke memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, dan patuh hukum. Maka muncullah netizen Indonesia itu netizen paling cerewet di dunia. Kenapa? Karena ternyata adabnya tidak digunakan. Ya mungkin kalau kita dulu belajar adab itu hanya sebatas kalau berbicara tidak boleh teriak. Ya, kalau ngomong ke orang tua harus sopan. Kalau ngomong ke berbicara dengan guru itu harus seperti apa? Itu mungkin dibicarakannya secara lisan. Nah, sekarang saat ini masuk dalam dunia digital, di mana anak-anak pun sama nih. Anak-anak pun sama. Kalau dulu anak-anak dikasih tahu sama kita,
jangan ngomong keras-keras, jangan ngomong teriak-teriak. Kalau sekarang anak-anak kan dengan mudah menggunakan jempolnya untuk menulis apapun yang dia tahu. Komentar-komentar di dalam sosial medianya. Nah, ketika adabnya tidak digunakan, maka muncullah saling serang, cyber di dunia digital. Seperti ngomong kasar atau bicara tidak pada tempatnya. Makanya netizen Indonesia itu netizen paling cerewet, netizen paling tidak punya sopan santun. Itu karena apa? Karena baru tahap bisa menggunakan handphone, bikin status apapun gitu. Sampai berantem pun di status sekarang mah ya. Kalau dulu kita curhat itu di diary, yang diary-nya teh dikunci, kuncinya disumputkeun. Ayeuna mah sanes, curhat teh buka WA, curhatlah. Apapun yang kita kehendaki dicurhatkan di WA. Jadi tahu orang-orang yang ada di WA kita, oh si A teh keur pasea jeung salakina, si B teh keur musuhan jeung si C teh dan lain sebagainya. Itulah fenomena yang ada saat ini. Karena baru pada tahap tahu menggunakan bisa menggunakan teknologi. Nah, ini mungkin tahap ini yang mungkin nanti harus dibawa dalam proses dakwah, dibawa dalam proses para pemudi, misalkan ketemu dengan jamaah, ketemu dengan teman-teman yang mungkin bisa diceritakan di proses ini yang harus disampaikan gitu, supaya kita sama-sama saling memberikan kebermanfaatan. Oke, berikutnya. Nah, apa saja literasi digital di Indonesia itu? Pertama, proteksi atau safeguard. Kedua, hak atau right. Ketiga, pemberdayaan. Apa yang disebut dengan proteksi? Perlunya kesadaran dan atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet. Yaitu perlindungan data pribadi, keamanan daring, serta privasi individu dengan layanan teknologi. Jadi, kita harus sadar betul bagaimana menggunakan keselamatan atau menjaga keselamatan dan kenyamanan kita dalam dunia maya. Lindungi data pribadi kita, jangan sampai dulu saya juga belum ngerti mah suka melakukan dulu awal-awal Facebook ada gitu. Aduh sendirian di rumah mending nggak ada temen itu tuh ditulis statistik. Iya, betul. Secara tidak langsung itu membuka akses orang jahat untuk tahu bahwa oh si A teh di rumah naker sendirian. Carilah, apalagi misalkan ditulis di Facebook teh alamat rumahnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian anak-anaknya namanya siapa aja. Nah, makanya jangan terlalu terbuka di internet itu. Nanti deh saya bahas ya di belakang. Itu ya, privacy, terus kemudian keamanan data pribadi itu benar-benar harus dijaga. Berikutnya, hak atau right. Kita punya hak apa? Hak berekspresi yang dilindungi atas kekayaan intelektual kita, atas kekayaan hak berserikat, hak berkumpul, punya hak, punya kebebasan berekspresi. Tapi jangan karena kita punya kebebasan berekspresi, segala macam disampaikan, diumumkan, ya. Segala macam diumumkan. Sebentar ya. Ya, baik.
Ya, kita lanjutkan. Jadi karena kita merasa kita punya hak untuk menyampaikan atau bebas berekspresi, tapi kita tidak tidak tahu batas. Jadi nepi ka sagala diumumkeun, sagala ditembongkeun, bade ka mana we sagala dipoto, sagala diupdate. Nah ini mungkin yang harus mulai kita batasi. Oke, berikutnya kerangka digital literasi berikutnya, apa yang harus kita karena kita bisa memproteksi diri, kita sudah tahu hak kita bagaimana atau seperti apa kita berekspresi itu. Yang berikutnya pemberdayaan atau empowerment, pemberdayaan internet untuk menghasilkan karya produktif. Nah ini jadi usahakan ke depan itu internet itu bukan hanya sekedar atau misalkan digitalisasi teknologi itu bukan hanya sekedar kita show off, hanya memberikan kita udah punya ABCD gitu ya, tapi gunakan internet itu untuk berdaya. Misalnya kita punya Facebook kita, misalkan kalau yang jualan bisa memberikan meningkatkan konsumen penjualan. Instagram kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan hanya sebatas untuk liatin sepatu baru lah, rumah baru lah, hal-hal yang sifatnya membuat orang, kalau saya sihnya menyebutnya jangan sampai status kita itu membuat orang lain hasad pada kita. Itu yang selalu saya mulai untuk membatasi diri. Jadi jangan sampai status kita membuat orang lain hasad pada kita. Ih, meninu kitu wae di-upload. Atau misalnya, itu mah jalan-jalan wae nya abdi mah dah henteu. Itu mah bisa makan enak ya, saya mah nggak bisa. Nah, itu kan membuat orang hasad. Seperti itu. Nah, ini mungkin yang kita mulai benahi. Gunakan media sosial kita menjadi pemberdaya. Oh, iya berarti kita misalkan di status kita tuh memberikan, misalnya memberitahu karya produktif kita, memberitahu kalau kita lagi jualan yaitu bisa digunakan untuk jualan. Atau misalkan dakwah juga memberikan kajian-kajian informatif dalam status-status kita supaya lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, berikutnya. Perlunya kesadaran digital atas keselamatan dan kenyamanan pengguna internet. Meminimalkan dampak negatif dalam teknologi digital ini seperti saya tadi sampaikan. Ya. Misal, kita tidak boleh men-share nomor telepon pribadi kita di media sosial. Jadi, gunakan nomor telepon kalau kita mau men-share nomor telepon, misalkan ya ada yang nanya, nomor WA-nya berapa misalkan di Facebook. Di DM aja ya teh gitu misalkan. Jadi kita minimalisir memberikan nomor pribadi di akses publik. Kemudian gunakan media sosial kita. Kalau misalkan gini, kalau kata salah satu ustadz mah, lamun orang jualan erloji, ya wajar lamun di status nanti nembongkeun erloji atau jam tangan. Tapi lamun kita hanya menyebutkan punya jam tangan baru terus distatuskeun gitu. Kernaon kita? Buat apa gitu. Nah, ini kan meminimalkan dampak negatif. Oh, ya ternyata punya, misalnya si A itu punya barang-barang bagus sudah diupload di internet. Itu kan udah diupload di status misalnya. Oh, itu kan berarti membuat orang lain selain hasad tadi, misalkan bisi aya nu niat jahat, ya kan kita nggak tahu niat orang lain ya, misalkan ada yang niat jahat untuk siapa tahu bisa diambil dan lain sebagainya lah. Dan ini tuh kita harus sadar betul bahwa ternyata kita harus memberikan rasa nyaman, rasa aman, keselamatan itu minimal untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Anak-anak itu dulu kan pernah ada ya kasus anaknya itu dijadikan foto anaknya itu, salah satu artis misalkan
foto anaknya itu dimasukkan dalam jual beli anak. Ya, situs jual beli anak. Karena apa? Ya mungkin dia secara tidak sadar membuat foto-foto anaknya itu terlihat menarik, terus kemudian ada orang jahat untuk mengambil fotonya untuk dimasukkan di situs jual beli anak. Ini mungkin juga ada hal semacam ini yang harus kita sadari juga, bahwa ternyata di dunia maya itu tidak semua orang baik. Itu harus sadar betul. Ya sama seperti di lingkungan kita di rumah, bahwa tidak semua orang yang ada di lingkungan kita orang baik semua gitu. Pasti meskipun kita harus positive thinking, tapi waspada itu ada. Waspada itu harus. Oke. Berikutnya. Kita harus punya kesadaran digital dalam hal apa? Perlindungan data pribadi. Apa itu data pribadi? Tanggal lahir anak, tanggal lahir kita, kemudian password. Makanya bikin password itu jangan yang gampang ditebak. Misal gini, di Facebook tanggal lahir ditulis. Bikin password tanggal lahir. Ya iya, tuh gampang ketebak. Ya, tanggal lahir ditulis. Misalkan 070881. Kemarin orang teh kan udah gampang ya. Kenapa kita membuat password itu tanggal lahir? Karena mudah diingat. Sama dengan orang lain juga, karena mudah dilihat. Oh ya, passwordnya mau jauh di tanggal lahir. Kliklah, maka bocorlah data Facebook, bocorlah data Instagram, bocorlah data Twitter dan lain sebagainya. Sorry, punten. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Teteh, kalau misalkan saya kelamaan, boleh boleh dipotong. Ya, baik, Teh. Masih banyak waktunya, Teh. Oke. Kita lanjutkan. Kesadaran digital itu ada 3 hal penting. Pertama, perlindungan data pribadi. Tadi mencakup data anak, nama orang, apalagi nama ibu kandung. Ya, jangan sampai ditulis mentah-mentah di Facebook atau kenapa, terkait apa? Terkait data bank. Ya, terkait data bank. Kemudian apalagi melindungi keamanan daring. Keamanan daring itu misalnya kita tidak mau anak-anak kita terpapar konten yang tidak pantas. Maka jadi orang tua tuh harus tahu bagaimana memproteksi YouTube. Ya, anak kita tuh udah pasti sekarang ada YouTube teh kadang menjadi konsumsi sehari-hari. Tapi kita juga harus tahu bagaimana memproteksinya. Misalnya, kalau yang lebih sederhana sih ada setting sebenarnya di YouTube tuh ada setting realistic mode tuh diaktifkan. Nah, ini bisa diaktifkan ya, jadi supaya minimal anak-anak terminimalisir dari paparan konten yang tidak pantas. Dan kita juga tidak bisa menarik jangan nonton YouTube gitu ya, nggak bisa, karena mungkin sehari-hari juga kita nontonnya udah nggak nonton TV kan sekarang, atau apalagi yang di rumahnya udah punya smart TV ya, udah pada ke YouTube semuanya gitu. Nah, makanya kita batasi YouTube mana saja yang bisa ditonton. Kemudian kasih tahu ke anak-anak kita tidak boleh menulis status yang merugikan diri sendiri. Kita kasih batasan misalnya. Jadi misalkan anak saya pernah tuh bikin status yang misalnya tidak pada tempatnya lah. Terus karena dia nggak tahu, merasa itu teh boleh-boleh saja. Akhirnya kan dikasih tahu sedikit-sedikit bahwa nulis status itu harus misalnya apa yang perlu kita statuskan ya statuskan, tapi misalkan tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh menghina orang lain, tidak boleh ngebully orang lain. Itu aturan mainnya itu harus dikasih tahu. Terus jangan sampai nulis komentar di kolom komentar orang, ngebully orang, menjudgment orang, karena memang saat ini tuh jempol kita kadang-kadang
atau jempol anak-anak suka tidak kontrol. Jempol anak-anak juga kadang kalau udah nulis bahasa-bahasa itu yang keluar tuh kadang tidak kontrol. Nah, itu harus dikasih tahu bahwa tidak boleh menulis komen apapun. Makanya kalau YouTube-nya udah terproteksi realistic board itu, kita anak-anak tuh nggak bisa nulis komentar di YouTube. Jadi itu udah keblok, tidak bisa nulis komentar di YouTube. Nah, Instagram juga sama. Terus kapan sih anak kita boleh punya Instagram? Gini, kalau dirasa anak-anaknya butuh misalkan untuk store tugas, untuk dengan teman-temannya, asal selama anak-anak itu masih di bawah, kalau saya sih anak saya ada Instagramnya, tapi nyambung ke Instagram saya misalkan. Jadi saya punya akses langsung. Saya punya perjanjian misalkan dengan anak saya, handphone tidak boleh dikunci. Kemudian history itu pasti kita selalu cek. Jadi ibu tuh harus tahu bagaimana ngecek history anak-anak. Kemudian apa saja yang boleh ditonton, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu kan pasti dikasih tahu mana tracknya yang boleh ditonton, yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram tuh harus dikasih tahu dari awal supaya anak-anak terproteksi sejak dini. Karena ketika anak-anak sudah dikasih tahu sejak awal, biasanya sih lebih mudah untuk mengarahkannya. Kecuali anak-anak yang dibebaskan, pokoknya mah nyepeng HP teh bebas weh gitu kan. Nah, anak-anak kan nggak tahu, yang penting mah masuk weh konten. Ketika anak-anak tidak tahu bahwa ini halal atau haram, bisa dilihat atau boleh dilihat atau tidak, ya bebas weh. Nah, makanya sebelum kita memberikan alat komunikasi tersebut, aturan mainnya tuh harus dikasih tahu. Kalau tegian itu misalkan apa teh ditatar heula nggak boleh A B C D itu udah dikasih tahu, dan itu tuh bener gitu, penting gitu, bahwa anak harus tahu mana yang benar mana yang salah gitu. Oke. Berikutnya ada privasi individu, bahwa anak-anak kita harus tahu mana privasi kita, mana yang tadi ya saya mungkin tadi sudah ulas sedikit, mana yang boleh di-share, mana yang tidak, supaya kita tidak menjadi orang yang sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong di status gitu ya. Kadang jadi kita itu tidak punya privacy. Semua orang tahu dengan masalah kita. Semua orang tahu dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kan nyeri patuangan oke di statuskan gitu. Hal yang semacam ini kan kalau saya melihatnya mungkin dia itu nggak punya teman curhat atau gimana gitu ya. Tapi ini mungkin yang harus Mangga Teh Ifah, boleh dipotong? Ya, izin Teh Tepi. Ya, silakan. Izin bertanya, mumpung sedang pembahasan kesadaran digital kaitan dengan perlindungan data pribadi ya, Teh Dewi. Boleh Teh Ifah, silakan. Beberapa waktu yang lalu kan saya termasuk yang beberapa kali menerima informasi dari kawan-kawan gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di Teh Nunung ya beberapa waktu lalu ya, yang pernah diretas ya Teh Tepi. Dan sebelumnya juga sudah menerima beberapa teman yang memang informasinya sama gitu. Kalau misalnya ada yang meminta bantuan dana atas nama gitu kan si A gitu, tolong abaikan karena itu nomornya sedang diretas gitu, sedang dihack. Nah, itu kejadian mungkin hampir rada lumayan ya, agak sering gitu saya terima itu, dan orang-orang yang saya kenal gitu. Nah, kira-kira Teh Tepi untuk pola-pola peretasan yang seperti itu gitu ya, yang tiba-tiba gitu minta dana dan sebagainya misalkan gitu. Nah, itu karena memang kelalaian kitanya seperti apa gitu, sehingga misalkan nomor kita bisa dihack orang gitu, bisa diretas orang gitu. Nah, saya sendiri ketika itu saya ingin tahu gitu, nanti khawatir gitu saya sendiri terjadi seperti itu gitu, nomor diretas gitu, mengatasnamakan saya, kemudian misalkan minta dana dan sebagainya. Nah, kira-kira itu pola-pola seperti itu apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meminimalisir hal yang tadi gitu. Terima kasih Teh Tepi. Nuhun Teh Dewi.
Oke. Enggak, Baik, Teh Ipa. Langsung aja ya, Teh Dewi ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi kalau kejadian dengan yang Teh Hajah Nunung kemarin, jadi Teh Hajah Nunung itu menerima WA sebelumnya. Menerima WA, menerima WA atau SMS ya. SMS. Bahwa gini, tolong itu salah kirim kode. Kode. Ya. Nah, salah kirim kode, tolong kirimkan kembali ke saya. Nah, jadi sebenarnya itu tuh untuk kan gini, kalau misalkan kita mau buka, kalau saya misalkan ya, saya itu memproteksi email saya itu dengan 2 cara. Jadi satu itu bisa dengan password dan satu dengan masuk ke nomor telepon. Jadi misalkan kalau ada orang yang mau masuk ke email saya, meskipun passwordnya masuk, tapi ada dua pintu. Jadi satu pintu lagi harus masuk ke handphone saya gitu. Nah, jadi Teh Nunung itu dalam kondisi mungkin capek, terus ya ini nomornya, nah gitu. Nah, makanya satu perlindungan pertama, jangan angkat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Jadi saat ini itu banyak sekali karena kita itu dengan negara ini agak pesimis. Ya apalagi kemarin dengan data yang bocor, data BPJS yang bocor. Data BPJS yang bocor. Luar biasa itu ya. Kalau suami saya tuh menyebutkan sekarang itu data itu as an oil. Jadi data itu kayak minyak. Kayak dulu tuh kan minyak tuh sangat mahal ya. Minyak dunia itu kan mahal. Jadi kalau satu negara punya minyak itu kan diperangi, kayak Irak punya minyak diperangi. Terus Libya punya minyak diperangi gitu ya. Nah, sekarang itu orang punya data besar itu yang diperangi. Makanya negara kita tanda petik sekarang sedang diperangi ya dengan beragam cara lah ya. Banyak cara diperangi karena apa? Datanya itu luar biasa. Jadi sekarang itu yang disebut oil, yang disebut minyak itu data. Nah, makanya kita satu-satunya cara jangan angkat telepon kalau nomornya tidak dikenal. Kecuali kalau sekarang ada menelpon itu WA dulu atau SMS dulu. Saya mau nelpon, boleh nggak? Kan ya ada sekarang itu. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung telepon sekarang itu karena apa? Model saya, misalkan saya sama suami saya nggak bisa ngangkat telepon yang nomornya nggak dikenal. Karena minimal ya yang nawarin asuransi. Yang kalau nelpon nggak bisa berhenti. Terus aja dikejar ya. Kalau nelpon itu, oh ya, segala rupa dikejar. Itu kalau nelpon nggak bisa berhenti. Makanya jangan angkat telepon dengan. Terus kalau misalkan ada kode masuk, kayak gini lah. Kalau mau ke bank itu misalkan nama ibu kandung, jangan sembarangan diberikan. Karena kan data bank itu data ibu ya. Pintu terakhir data bank itu nama ibu kita. Jadi kalau misalkan udah ada yang nanya data ibu itu pasti kalau tidak kenal amat itu udah close aja. Kalau nomor tidak dikenal di close saja. Kalau ada yang telepon, itu salah nomor, salah yang masuk, itu abaikan saja, ya. Atau telepon malam-malam untuk nangis-nangis. Karena kemarin juga saya dapat telepon malam-malam, mama, sambil teriak-teriak gitu. Ditinggalin si Arvin lagi tidur tiberan aja sana teriak-teriak mama-mamahan, ya udahlah tutup aja. Jadi kita harus tahu bahwa makanya kita harus tahu keadaan lingkungan kita, keadaan rumah kita, kemudian sebenarnya jadi ibu tuh kalau kata Teh Gian udah harus pinter gitu, harus pinter teh dalam artian ya ini gitu. Kita tuh harus bisa memproteksi diri kita, memproteksi keluarga kita gitu Teh Ipa. Nah sekarang itu misalkan Facebook, kakak saya kemarin Facebooknya dihack. Facebook ya dihack, kumahakeun dia gimana pas dicek yang ngehacknya dari Rusia gitu. Kenapa misalkan bisa seperti itu? Ya kerjaannya main game apa di Facebook misal ya. Wajah kita kalau mirip artis mirip siapa? Banyak kan di Facebook tuh ya? Atau misalnya wajah masa depan kita.
itu teh sebenarnya ya Hmm. pakai Oh gitu. artificial Game-game kayak gitu ya teh. ya, itu kan banyak game-game berseliweran. Jangan sampai ngeakses game-game itu. Kenapa? Hmm. Karena mereka teh ngumpulin data, Hmm. dikolek sama mereka teh data wajahnya, Oh gitu. Hmm. wajah misalkan ya, wajahnya dideteksi, ya, artificial intelligence-nya itu bekerja. Inilah, jangankan itu, kita aja ya, buka Tokopedia. Tokopedia misalkan mau beli baju, misalkan gini, saya cari kulot misalnya, kulot jumbo. Padahal mukanya di Tokopedia, muka Facebook itu muncul iklan kulot teh. Betul. Muka Instagram iklan kulot naik deui. Iya betul. Apa yang terjadi? Disitulah algoritma bekerja. Disitulah coding bekerja. Ya. Kenapa? Karena kita sering mengakses itu, maka yang munculnya adalah hal itu. Misal nonton YouTube, kita teh nontonnya teh Adi Hidayat, Abdul Somad, Ustadz Persis TV dan lain sebagainya. Yang akan muncul di beranda YouTube adalah konten-konten yang sama, yang sejenis. Kenapa? Karena algoritmanya kadinya nyambung gitu. Itu ya. Jadi manjang Teipa. Ya intinya gitulah Teipa ya. Jangan men-share kalau ada nomor telepon masuk. Jadi kalau Teh Nunung itu kejadiannya karena ada yang telepon, diangkat, kemudian itu salah kode, tolong salah kirim voucher game, tolong dikirim ulang. Nah, ketika itu masuk, langsung disedot semua. Gitu Teh Ipa. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Oke. Nah, apa saja yang termasuk data pribadi? Nih. Nama lengkap, email, nomor kartu identitas, data lokalisasi, alamat IP, riwayat kesehatan, penghasilan, dan lain-lain. Jadi ada orang-orang yang tugasnya itu soldering atau ngintip, atau nyadap, atau cracking, nipu, bagaimana cari-cari kelemahan, membujuk orang untuk membuka data. Banyak cara ini mah ya. Nah, jadi kita harus benar-benar keep personal. Kalau kita memasukkan data nomor NIK, lihat dulu bener nggak situsnya untuk daftar apa. Kalau yang situsnya untuk daftar yang sifatnya kita tahu security-nya atau keamanannya, kita daftar. Oke, lanjut. Jangan pernah memberikan username atau password ketika ada yang bertanya atau meminta. Oke. Jangan klik sembarangan tautan sampai ada yakin itu tautan kita mau kemana. Hati-hati saat mendaftarkan akun tadi ya. Waspada telepon yang meminta data pribadi. Tadi ya sudah saya sampaikan ini. Oke, berikutnya. Terkadang kita tidak sadar kita membuka data pribadi kita ataupun teman kita di internet. Misal, di Facebook, makanya jangan sembarangan menandai teman. Kalau saya tuh suka kesel kalau ada orang yang nge-tag saya, tapi iklan gitu, atau hal-hal yang saya nggak suka gitu untuk di-tag seperti itu. Gitu. Karena apa? Ketika kita sudah men-tag orang itu, berarti kita masuk ke privasi orang. Ya, jadi kita harus hati-hati nge-tag orang, mentautkan web, foto, video. Jadi kan jika kita melakukannya tanpa izin, maka ini disebut melanggar privasi teman kita. Kemudian penyebaran foto pribadi atau keluarga di media sosial tanpa seizin pemiliknya. Kalau ada teman-teman, kalau teman-teman kita senangnya ngepost, kalau misalkan kita nggak suka, tinggal bilang aja, karena itu pasti mereka juga harus tahu bahwa kita nggak suka kalau foto kita diupload ke sosial media. Jadi hak kita punya right ya, punya hak untuk jangan sampai ada rasa segan
nggak mau, takut dan lain sebagainya. Kalau kita merasa saya tidak mau foto saya diupload, foto saya di tag orang, kita bicara aja karena itu kita punya hak untuk itu. Nah, sekarang ada satu ungkapan bahwa think before you post or tweet. Pikir dulu. Itu ya. Pikir dulu sebelum kamu ngeposting sesuatu atau nge-tweet sesuatu. Postinglah segala sesuatu yang membuat semua orang merasa nyaman. Mungkin kita tidak bisa memberikan kenyamanan kepada semua orang, tapi kita bisa ngukur kalau hati kita atau diri kita masih kene ajek gitu ya. Kita bisa ngukur mana yang layak untuk di-upload, mana yang layak untuk di-share, mana yang tidak layak. Jangan pernah gunakan internet untuk menyebarin gosip, menggertak, melukai reputasi seseorang. Jadi kita harus berkomitmen untuk menjadi pengguna online yang etis. Dalam artian bahwa ternyata belajar beradab itu bukan hanya di lingkungan tatap muka saja, tapi di dunia yang maya pun, apalagi ya, kalau mungkin omongan itu bisa lupa. Ngomong nggak enak tuh lupa. Tapi kalau di dunia maya itu tercatat. Jejak digital. Jejak digital itu berat, pedih teman ya. Jangan pernah memposting ancaman online terhadap seseorang, sekolah, bisnis atau organisasi. Kita nggak suka sama seseorang, ditulis. Kita nggak suka dengan satu sekolah ditulis, habis. Kita nggak suka dengan bisnis seseorang. Makanya kemarin tuh saya pernah melihat satu postingan mereview tukang bakso. Disebutkan tukang bakso itu teh mahal. Oh ya, yang kemarin rame mah di Malioboro ya. Iya teh. Bayar mahal. Itu kan langsung omsetnya turun ya. Omsetnya turun. Nah, itu tuh hati-hati sekali kalau kita mereview sesuatu, pastikan review kita tidak menyakiti orang lain. Kecuali kemarin mungkin yang kasus Ronaldo. Tahu? Itu ya menggeser Coca-Cola. Kita tahu kan kenapa Ronaldo menggeser Coca-Cola? Karena mungkin dia tidak suka dengan karena dia memang punya interest terhadap Palestina, dan Coca-Cola itu adalah supporter terbesar untuk kaum Israel gitu. Makanya ketika dia geser 57 triliun saham Coca-Cola turun. Nah, kalau ini mah ya kita support saja gitu ya. Semacam ini gitu. Karena memang ada hal-hal yang sifatnya ketika kayak BTS kemarin rame, hal-hal semacam ini tuh kadang bisa menaikkan bisnis seseorang, kadang bisa menjatuhkan dengan mudah. Oke. Apa kiat-kiat untuk orang tua? Pertama, tetapkan batasan situs online, situs apa saja yang boleh diakses, berapa lama seharinya. Pantau selalu ponsel anak-anak, perangkat gamenya, laptopnya, dan tetapkan bagaimana cara main jejaring sosial, bagaimana cara dia nge-WhatsApp, email, game online, dan webcam. Pantau terus situs-situs ini, cari tahu anak kita terhubung dengan siapa secara online. Jadi jangan sampai bebas rek WA anjing saha, mau akses dengan siapapun bebas. Kadang kita lupa ternyata banyak sebenarnya orang-orang jahat terselubung di sini. Ya, buat perjanjian dengan keluarga kita. Ya, buat perjanjian. Ini boleh menggunakan situs ini ya, boleh diakses. Oke, selalu karena kita sekarang ini dengan anak-anak sekarang ini kan jarang ngobrol, ataupun anak-anak kan suka lebih banyak dengan handphonenya atau lebih banyak dengan dunia digitalnya, tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan untuk terus-terusan ngingetin anak-anak kita tentang keamanan dunia online. Ya, untuk data pribadi, misalnya gini, kita tidak boleh, ini yang masih Facebooknya seperti ini, coba di di set private, ya.
apalagi nih bodoh teuing gitu. Kalau saya selalu Hmm. mengajarkan mungkin kepada mahasiswa-mahasiswa saya, jangan pernah buat status yang aneh-aneh atau yang mencoreng nama pribadi, karena suatu saat ketika nanti kalian bekerja, jejak digital itu akan ada. Jadi nanti akan dicari dengan mudah sekarang itu. Siapa misalkan nulis namanya akan keluar apa saja yang sudah pernah dia tulis di dalam dunia sosial medianya. Nah, semacam ini coba diminimalisir ya. Nah, ini mungkin lebih baik untuk hanya mencantumkan informasi umum saja. Set private untuk yang sifatnya, kalau akun kita mau di private itu lebih baik. Apalagi anak-anak private akunnya, kalau mau ada permintaan pertemanan harus selalu izin kepada orang tua. Ya, jadi kalau saya, anak-anak saya boleh punya Instagram, tapi di settingnya privat atau privasi. Kemudian ketika ada orang yang atau teman yang mau meng-add-nya, mengajaknya berteman, selalu harus saya tahu siapa, kemudian dia siapa, dan harus direview terlebih dahulu. Kalau ada yang mencurigakan, harus cepat-cepat ditolak, diblok, dan lain sebagainya. Jangan berlebihan memberikan informasi pribadi di halaman profil. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah ditulis. Oke? Jangan gunakan password tanggal lahir atau yang password yang terlalu mudah. Gunakan kombinasi huruf. Depannya huruf besar, huruf kecil itu harus tulis, dan harus ada ditulis ya. Kita punya notepad di laptop, tulis password, macam-macam password. Tuliskan di nyatanya. Dan disarankan 8 karakter, tapi hurufnya dicampur. Ya. Kemudian jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Kalau kita nggak yakin kalau tautan itu aman, jangan diklik. Oke. Oke, berikutnya jangan gunakan jaringan publik untuk pembayaran transaksi bank. Misal, kita tuh selalu senang kalau ada free wifi ya. Apalagi kalau ke mall, ke tempat umum, terus ada free wifi, asik ada ya wifi gratis. Ini sebenarnya kalau saya sih cenderung untuk jarang mengakses wifi publik karena sangat-sangat rentan untuk diretas. Ya, jadi mereka gampang untuk mengakses apa yang ada dalam isi handphone kita. Oke, kalau buka situs, perhatikan alatnya kalau sudah aman, kalau not secure, kalau kalian yakin bahwa itu tidak aman, jangan dibuka. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau email tuh selalu notifikasinya 2. Ya, supaya tidak ada jadi kalau misalkan notifikasi loginnya itu supaya tidak ada pihak-pihak yang tidak kita kenal masuk dengan mudah ke gawai kita. Oke, jadi ada autentifikasi, ada via SMS atau via telepon, OTP-nya. Kemudian jangan menyimpan data kartu kredit. Mungkin ada yang menggunakan kartu kredit, masih menggunakan data kartu kredit, atau misalkan menggunakan kartu debitnya untuk di akun online shop. Jadi kalau saya misalkan belanja online itu, saya nggak punya kartu kredit, udah saya gunting kartu kredit, alhamdulillah. Tapi saya menggunakan kartu kredit digital, dalam artian gini, jadi kalau saya mau bayar yang harus dolar sifatnya tuh ya, jadi saya debit dulu. Ada satu bank yang punya akses ini, jadi saya masukin dulu uangnya, baru saya pakai. Dan nomor CVV-nya itu, CVV itu ya nomor kartu kreditnya, jangan ditulis di save. Tapi kan kalau ada permintaan gitu ya, suka di save gitu, jangan sampai di save, tapi disimpan di folder lain gitu, jangan sampai disimpan langsung. Kebetulan ada kejadian itu yang mungkin anak-anak beli game online atau beli belanja online dengan mengakses kartu kreditnya, itu sampai kan banyak kasus ya, puluhan juta. Gampang sekali anak-anak atau misalkan GoPay kita, Oppo kita kebuka aksesnya dan anak tahu mengaksesnya,
anak-anak kan nggak tahu itu nyari uang dari mana atau misalkan bayarnya gimana. Apalagi sekarang ada game apa namanya? Raja koin. Raja koin. Saya baru tahu dari Gio anak saya. Jadi Raja koin itu ada Gio yang lagi nerangin. Jadi ada akses uang masuk, tapi harus diambil lewat dana. Dana itu harus dibukanya lewat jadi semacam jadi ke depannya itu jadi pinjaman online. Nah, anak-anak yang tidak tahu ini jadi pinjaman online-nya orang tua nantinya itu. Nah, ini tuh harus dikasih tahu ke anak-anak tuh, ini boleh, ini tidak boleh gitu. Jadi dulu ya sampai ada yang anak tetangga saya temennya Jojo yang sampai belanja online lebih dari 1 juta untuk beli game online-nya saja. Karena ibunya nggak tahu kalau dia bisa mengakses GoPay. Tahu password-nya dari HP-nya, terus tahu password. Dari HP-nya tahu password-nya katanya gitu. Nah itu ya, jadi kita harus benar lebih pinter di anak. Oke, sepertinya itu ya. Cukup mungkin ya. Silahkan kita diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Tepi atas pemaparan materinya. Masya Allah ya, materinya bagus sekali. Berhubungan dengan kita sehari-hari ya Teh ya, apalagi di zaman sekarang ini. Jadi kita harus benar-benar melek digital ini gitu, agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan ya, begitu ya. Ya, baik. Rekan-rekan yang ingin bertanya silahkan chat di kolom komentar atau raise hand boleh, silakan langsung. Ada satu pertanyaan Teh di kolom komentar dari Teh Ilmi. Beliau bertanya, efektifnya berapa tahun anak bisa diizinkan memakai gadget katanya, mulai punya medsos gitu. Itu berapa tahun kira-kira Teh? Baiknya sih di usia 14 tahun. 14 tahun ya. Tapi ada tapinya. Ya, tapi memang tidak semua anak. Tapi gini, baiknya mungkin setelah dia usia 14 tahun. Jadi kalau usia SMP itu udah tahu mungkin ya batasnya mungkin kita kasih tahu. Tapi anak saya misalkan si Gio, karena mungkin melihat lingkungannya menggunakan itu, otomatis dia mau pakai. Nah, tapi saran saya, anak itu tidak diberikan. Ini punya kamu. Tapi pinjamkan. Ini saya pinjamkan, mama pinjamkan. Ataupun kalau misalkan mau diberikan dengan batasan. Batasan. Boleh pakai HP jam 1 sampai jam berapa. Setelah sholat, setelah ngaji. Jadi itu aturan itu harus banyak banget. Kalau kata Tegian, aturannya itu diberedelkan gitu ya, aturannya mainnya. Gitu ya. Terus boleh punya medsos. Kalau ibunya, kalau misalkan gini, punya medsos, mangga kalau misalkan ibunya mampu untuk mengkontrol itu. Tapi kalau ibunya tidak mampu untuk mengkontrol itu, nggak boleh gitu. Ibunya tidak mampu untuk mengkontrol itu, lebih baik jangan. Ending dulu ya Teh. Ya. Sampai anaknya siap. Ya, halo, Teh Tepi ya. Iya, gimana Teh? Punten. Ya, oh ya, masih bergabung. Ya, bagi rekan-rekan silakan yang ingin bertanya kembali, boleh langsung atau raise hand boleh. Teh kalau save password di Google Pass aman nggak katanya? Di Google Pass ya? Google Pass itu apa? Google Password gitu. Google Password. Google Password. Kan banyak akun ya, dulu tuh banyak akun-akun di sekolah kan banyak pelatihan online gitu ya Teh. Karena kan lupaan, dicatat di mana lupa gitu. Jadi
ada nawarin nih Google untuk di-save. Nah, itu gimana Teh? Aman enggak ya? Soalnya udah lumayan banyak banget akun yang disimpan di Google Password Teh. Ya, aman katanya, enggak Teh? Oh ya, nggak apa-apa sih, mangga silahkan saja. Asal Google masuk ke Google-nya juga nggak lupa. Ya, Ini suka disimpan di lupa. Google Password tapi masuk ke Google-nya lupa ya sama aja gitu. Saya tuh memang pelupa, saya tuh pelupa banget dalam hal password. Jadi kadang Kang Andi tuh suka anggar gitu ya. Passwordnya sok hilap wae. Makanya saya selalu diajarkan nulis di notepad, kemudian di save ada folder tersendiri dalam komputer itu yang meng-save password kita, atau kita samakan password apapun dari mulai A ke Z disamikan ya, tapi disamikan oke ya eta harus kekuatan passwordnya itu harus strong gitu, harus dicampur. Misalkan huruf besar, huruf kecil, ada angkanya. Itu ya. Iya, baik. Atur nuhun Teh Tevi. Jadi lebih baik ditulis dalam satu note gitu ya Teh ya, biar nggak terlalu lupa gitu. Ya, satu lagi berhubungan dengan kompilasi Teh, komunitas kita, bagaimana cara memanfaatkan digital literasi ini dalam berkarya gitu. Tadi katanya sempat disinggung konten di podcast. Jadi mengenai pemanfaatan literasi melalui digital gitu Teh. Oke, ya banyak cara ya. Seperti yang kita di alumni PP Pemudi kan kita bentuk ya dengan Teh Gian, dengan Teh Dewi, kita ngebentuk satu komunitas. Kalau bisa kita memanfaatkan media video digital atau live streaming untuk konten-konten kita. Nah, boleh tuh. Jadi gini, berkarya itu dimanapun. Misalnya kalau di kompilasi ini suka nulis, boleh punya blog, boleh punya website. Jadi buat sebuah website. Kalau saya dulu pernah masuk dalam Mama Blogger. Jadi zaman tahun berapa ya? Sekarang juga masih ada sih ya. Masih ada ya. Jadi Mama Blogger itu para komunitas yang suka nulis. Jadi yang suka nulis apapun gitu ya, suka nulis, mereka punya blog sendiri, terus saling bertaut satu sama lainnya, sampai ada yang sampai buat buku, sampai dibukukan gitu si tulisan-tulisan di blognya itu. Nah, boleh caranya mau seperti apa? Boleh di blog, boleh buat website, kemudian websitenya saling mengisi satu sama lain. Kalau di podcast, kalau yang sifatnya senang ngomong, senang bicara, ya senang bicara, tapi nggak mau kelihatan wajah, misalkan, boleh pakai podcast. Jadi podcast itu satu media yang kita tidak perlu untuk tampil secara visual, hanya audionya saja, terus diupload di Anchor FM. Jadi kita punya satu ini tersendiri, satu situs tersendiri, satu jalur tersendiri atau alamat tersendiri, alamat podcastnya itu sendiri. Nanti cara promosinya gimana? Biasanya cara promosinya itu lewat Instagram. Jadi kita buat buat player, misalkan kita akan ada podcast baru nih gitu, judulnya apa gitu. Nah, terus kemudian dibuat playernya menarik, akan diupload tanggal sekian di podcast alamatnya ini. Itu biasanya seperti itu. Kayak yang rame itu kan jurnal Risa ya, yang cerita-cerita jurig lah, sebenarnya itu nggak penting, tapi happening gitu, banyak orang suka. Kenapa? Karena dituturkan lewat, kayak dulu mah kayak cerita-cerita dongeng ini Teh ya. Dongeng Wakepo. Kalau dulu mah lewat radio mungkin ya. Iya, nah, betul. Sekarang lewat podcast. Iya, betul. Iya. Iya, banyak cara ya Teh ya. Meni Wakepo ya terlihat usia berapa gitu. Iya, begitu terang tuh Wakepo mah. Terus teh sami ya begitu terang teh. Terang. Aduh ya Allah. Ya, mangga Teh Ilmi raise hand. Silakan itu Teh Ilmi. Boleh buka. Oke. Ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Teh?
Ya. Ya, terdengar Teh. Ya. Enggak. Mungkin ini ya, alhamdulillah dengan kajian ini tercerahkan apa itu digital literasi. Jadi begini Teh, jadi di kompilasi ini kita mengangkat tiga kegiatan besar, tiga poin besar, membaca, menulis, dan ini digital literasi ini Teh. Jadi saya mau bertanya cakupannya jadi Teh. Kalau misalnya ya tadi blog ya Teh, menulis di blog dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang quotes itu memang betul masuk digital literasi atau tidak? Yang quotes disebar di medsos gitu ya. Itu Teh masuk tidak? Masuk. Itu kan bagian dari berkarya ya. Jadi berkarya itu boleh macamnya banyak macamnya, dan itu mungkin salah satu kutipan-kutipan, misalkan dari dakwahnya Teh Gian, dari dakwahnya Teh Ipa, itu ada kutipan-kutipan menarik, boleh diambil terus kemudian ditulis jadi quotes. Kemudian kan itu ada media. Kalau sekarang banyak cara untuk menuliskannya ya lewat kalau udah bisa Corel ya bisa pakai Corel, bisa pakai Canva dan lain sebagainya lah, banyak media gitu. Dan sebenarnya itu yang harus banyak dilatih nih, karena memang sekarang ini medianya yang lebih terlihat tuh ya media komunikasi visual, makanya sekarang jurusan desain komunikasi visual itu sangat diminati banyak orang, karena lulusannya memang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum. Iya. Jadi mungkin nanti dijelaskan lebih ini sama Teh Dewi. Jadi setiap kajian ada tantangannya. Ini Teh, kira-kira apa dari Teh Tevi? Teh, tantangan untuk kajian malam ini. Ya. Nanti terakhir ada challenge katanya Teh. Nanti dari Teh Tevi challenge-nya apa setelah kajian malam hari ini? Ya, tapi tahan dulu Teh ya. Ada pertanyaan lagi Teh. Katanya Teh Eko pernah punya Facebook, pas ganti HP mau pasang lagi lupa password. Udah cenah nggak pasang, tapi takutnya ada yang nge-hack gitu. Gimana Teh? Biar apa FB-nya terhapus atau masih ada atau bagaimana Teh? Kalau belum dihapus pasti masih ada. Jadi mendingan dihapus aja. Kalau dihapus juga kan harus masuk dulu passwordnya. Pengen menghapusnya gitu Teh, pengen menonaktif. Jadi udahlah nggak punya FB gitu. Kalau emailnya masih tahu? Ya itu. Lupa semuanya lupa. Saya paling di rumah Teh gitu lupa password. Sampai yang sekarang terus anak saya yang bikin passwordnya disimpan sama anak saya. Oh ya, kalau misalkan nggak dipakai sih udah diamin aja, kecuali kalau misalkan ada usaha untuk bisa tahu emailnya, kemudian lupa password, diakses lagi passwordnya, nanti kalau diingat-ingat bisa masuk lagi. Nah itu ya salah satu memang yang kendala di digital ini, di dunia digital itu adalah semuanya harus berpassword gitu, karena kita kan ya ini yang digunakan aksesnya itu gitu. Ya, tapi biarin aman aja, takut bocor atau apa gitu. Kalau enggak, biasanya sih selama tidak ada aktivitas itu akan nurun sendiri gitu. Oh iya. Makasih Teh Tevi. Sami-sami. Aman itu ya. Punten dia tidak memungkinkan videonya. Ini nyambung yang pertanyaan Teh Eko di. Ya. Oh iya. Terus apa Teh Eko? Ini nyambung pertanyaan dari Teh Eko ini. Oh iya. Nanya lagi. 2 pertanyaan. Iya, kalau kita posting buku terbaru kita katanya dengan niat untuk memotivasi, ada aja yang menyentil katanya. Bisa gitu aja nih bahagia aku udah diposting. Jadi gini ya. Jadi apa saya tadi kayak gini lah. Kalau tadi ilustrasinya gini, lamun tukang erloji, ya ini mas saya ingat tulisan dari salah satu ustad. Tukang erloji nge-upload gambar jam tangan, ya tukang jam tangan nge-upload gambar jam tangan, ya tenan udah tambah jualan jam tangan gitu. Kayak misalkan gini, saya itu yang di-upload di status saya adalah
suami saya kan ngajar, dah lain nempokeun suami saya bisa ngajar lain, tapi saya jualan bahwa saya itu punya les coding gitu Iya, ya. betul. Gitulah, intinya gitu. Jadi saya jualan, saya punya punya usaha ini gitu. Nah, karena terus menerus seperti itu. Saya kalau misalkan punya bisa nulis buku ya alhamdulillah berarti diposting. Oh iya ini berarti buku karya saya. Sok atuh rek meser mah, sok atuh rek maca mah berarti apa itu adalah pencapaian saya. Benar nggak? Iya. Tapi kalau misalkan diposting kita misalkan suka dengan buku orang terus diposting juga suka kan ada ini misalkan saya mempromosikan buku ponakan saya, misalkan saya mempromosikan buku teman saya, karena apa itu jadi masuknya ke testimoni gitu. Gitu Teh. Jadi kalau hanya sekedar dulu mungkin saya sebelum tahunya upload makan bakso di mana gitu. Iya, masuk habitat teh tepi eta teh mana atau misalkan mau jalan-jalan dipotokeun lah tiketna, dipotokeun lah koperna gitu ya. Hal semacam ini yang buat apa gitu ya? Buat apa tuh dalam artian tapi kota. Tapi jalan-jalan ke mana teh Gian dosa tahun jalan-jalan kieu gitu. Ya, semacam ini. Jadi gitu. kalau misalkan yang sifatnya teh hanya sebatas masih dalam tahap wajar itu dalam artian tidak gorengnya lira tidak sampai ya itu batasannya kita yang tahu lah. Iya. Kita yang tahu. Jangan sampai membuat orang hasad. Kalau saya sih rumusnya itu aja, jangan sampai membuat orang hasad. Itu sih. Jadi kalau kita ngingetinnya teh ke saudara kita, misalkan ada yang suka gitu ya, sagar naonnya jadi ya udah lah bisa tersinggung gitu. Ya, makanya ya ini mungkin kajian-kajian seperti ini juga penting supaya kita tidak menjudge satu orang tapi kita sama-sama belajar bahwa ya saya juga nggak ujuk-ujuk saya upload apapun gitu ya. Tapi dulu pun mungkin saya pernah melakukan itu tapi lama-lama saya membatasi diri karena oh ya mana yang layak mana yang tidak itu nanti kita sendiri yang bisa di lemari memfilternya. Ya betul. Ya baik Teko sudah terjawab. Ya terjawab turun pisan TP ilmu Iya. Bisa di ininya ya Teh Dewi materi nanti bisa disimpan. Materinya simpan atau ada PDF-nya gitu. Ya, nanti di-share Teh di WA group insyaallah ya. Kasih jazakallah dan jazakillah khairan katsira. Ayat Teh Gian. Jazakallah. Aduh janten groginya Teh. Enggak, ke pertanyaan selanjutnya dari Teh Gian. Katanya Teh kalau untuk podcast itu efektifnya berapa lama? Jadi durasi untuk podcast itu. Durasi podcast itu tidak lebih dari 30 menit tidak lebih dari 1 jam. Jadi kalau misalkan YouTube ya, kalau kajian yang bukan live itu sekitar 15 sampai 30 menit lah paling lama. Kalau YouTube ya, kalau video. Kalau podcast bisa sampai 1 jaman. Ya karena itu lebih ngalir kan, kalau podcast lebih ngalir ngobrol gitu ya. Ngobrol. Kalau video, kalau YouTube itu 15 sampai 30 menit karena orang itu tidak betah berlama-lama nonton YouTube. Makanya kalau YouTuber yang udah jadi influencer ternama gitu, kalau ada video panjang itu dipotong-potong. Ada misalkan 4 part gitu. 4 part ya. 3 atau sampai 6 part gitu. Kasih judul yang apa disebutnya kalau kata si artis gimmick bukan gimmick sih, apa sih namanya tuh? Apa ya? Istilah YouTube-nya ya Teh apa ya? Terus saya diingatkan clickbait. Oke. Oh, clickbait. Clickbait. Ya, jadi mana video-video yang nanti akan naik gitu. Iya. Itu. Baik. Tegian. Kayaknya kalau pemudi cocok dari podcast.
Cocok ya Teh ya. Hmm. Insya Allah nanti ke depannya kita akan menggarap podcast ini. Jadi insya nanti Allah. Farah kedepannya jago itu podcast. Teh Farah nih, Teh Farah udah punya channel tuh. jadi kedepannya itu di kantor pemudi itu harus punya ruangan kedap suara. Masya Allah. Jadi sekarang itu tuntutan sebenarnya dia. Jadi harus tuntutan kita dalam berdakwah itu harus punya studio sendiri. Jadi targetnya itu, kalau dulu saya waktu di PP Persisri mengajukan itu tapi tidak sampai, dan mungkin bertahap ya. Kalau dulu saya mengajukannya di awal-awal pas saya masuk ke PP Persisri mungkin apa bakal pikirin gitu kan. Kalau dulu mah ada karena naonan gitu, tapi akhirnya ya udah nggak bisa masuk untuk ajuan itu. Tapi ya itu ternyata memang butuh. Kita itu butuh punya studio sendiri. Jadi saya pun mimpi saya di rumah punya studio sendiri karena semua pekerjaan sekarang dari rumah. Gitu. Apalagi kalau di PP Pemudi punya nih satu ruangan, dibikin aja satu studio, di set gitu. Sebenarnya modalnya nggak terlalu besar, ya. Modalnya nggak terlalu besar. Minimal aja dengan modal minimal tuh ada kamera, terus kemudian ada mic yang bagus. Mic ya. Minimal ada mic yang bagus itu cukup lah. Ya, mudah-mudahan ke depannya ya Teh, insya Allah. Ya, baik rekan-rekan kompilasi. Apakah ada pertanyaan lagi? Berhubung sudah Kalau pukul 9:13. memposting anak bayi, Ya, gimana Teh? Kok gimana? kita kan saking bahagianya punya dikaruniai anak gitu ya. Posting gitu, si Ade udah bisa jalan, terus nanti udah bisa makan. Iya. Kan Gitu. kadang suka dimarahin Umi gitu ke suami teh, cina Umi kayak bisa diculik. Jadi sebenarnya yang tahu batasannya Teh Eko sendiri. Ya, yang tahu batasannya Teh Eko sendiri, apakah ini teh boleh layak atau tidak diupload. Kalau misalkan selama Teh Eko merasa bahwa ini baik, ini akan aman, mangga gitu. Jadi bisa ngerem sendiri ya Teh ya. Memangnya dulu suka hampir tiap hari gitu ya Teh, saking kita Teh senang sini nanaonan gitunya. Taral ada yang nge-DM gitu. Ibu, kenapa sih anaknya jarang diposting lagi? Jadi banyak request ya Teh. Ada penggemar. Tapi saya punya teman juga. Saya punya teman Sanes Pemudi di Cirian lah. Saya punya teman. Jadi teman saya ini hampir setiap aktivitasnya di-upload, dan ternyata itu adalah personal branding dia. Jadi kan sekarang itu orang itu lagi membangun personal branding sendiri, karena kita kan butuh untuk positioning kita ada di mana gitu. Nah, teman saya itu sampai dia tuh ngajar, tapi kan ngajar teh si handphone teh di depan gitu. Itu semua ngajar, ngepel, sasapuna gitu ya. Tapi dia merasa pede dengan itu karena apa? Karena dia merasa bahwa itulah achievement saya gitu. Pencapaian. Ya, itu mah jadi tergantung masing-masing orang aja. Nanti buat testimoni merek baju gitu ya. Ya, review gitu. Masih on kok. Gitu, hijab gitu. Diajak ngebahas status mah on kene ya. Enggak, tegian. Hanya ini barangkali ini sedikit ini aja ya, barangkali untuk bahan diskusi terkait postingan-postingan tadi. Ada ini penyakit, hadisnya sahih tentang penyakit ain. Kita harus bahas secara mendalam. Jadi kalau saya secara pribadi sudah sejak lama menahan hal-hal yang sekiranya menimbulkan atau kemudian menstimulus orang gitu. Jadi ini nanti harus kita kaji. Ini kajiannya memang agak cukup mendalam, tapi itu ada hadisnya sahih. Iya, itu ain itu ya Teh. Kita jadi harus berhati-hati Teh kok. Nah, betul. Ini lagi dibahas sama anak saya tentang ain. Tapi sayanya belum gitu ngerti Teh Gian ya. Betul, makanya terus ada kajian khusus. Saya daftar dari sekarang.
Mantap Eko. Benar. Jadi memang dengan jadi kan lebih ini lagi ya, lebih mendalam lagi ternyata. Jadi kalau saya membahasnya dari sisi etis dan tidak etis mungkin ya. Tapi mungkin nanti ke Teh Gian ini lebih dalam lagi, benar atau tidak gitu. Apakah boleh atau tidak secara hukum, boleh atau tidak, nanti jatuhnya kepada apa gitu. Jadi luar biasa Dosa sebenarnya ya. gitu nggak apa ya. Jadi memang kita tuh harus pandai-pandai menahan diri untuk tidak. Saya pun masih belajar, saya belum sepenuhnya untuk meng-off ya. Kita juga punya teman yang sepenuhnya sudah meng-off privasinya dia, dan saya luar biasa salut sekali ya. Yang kita sudah pada kenal, sangat meng-off privasinya, dan itu saya sangat-sangat acungi jempol, itu salut sekali gitu. Saya pun masih belajar untuk itu gitu. Gitu. Makasih Teh Gian, mudah-mudahan nanti saya daftar deh kalau misalkan ini supaya bahasan saya juga ada kajiannya Teh Gian. Ditunggu kajiannya Teh Gian. Sudah daftar Teh Teh Gian pemateri. Mohon, insya Allah nanti ditunggu. Insya Allah mudah-mudahan dikompilasi atau bisa biasa dikompilasi. Bisa iya. Iya. Lobet ya. Baik, rekan-rekan semua. Oh, Teh Eli Nurhalimah raise hand. Maka Teh Eli. Oh, gimana? Oh, enggak ya. Maaf. Apa rekan-rekan semua sudah ada pertanyaan lagi? Jangan makan, jangan dimakan itu. Mungkin kalau tidak ada kita cukupkan ya Teh ya. Karena sudah lewat dari pukul 9, mangga kepada narasumber kita Teh Tevi ada closing statement, mangga. Baik, alhamdulillah ya kita sampai di nggak kerasa ini. Saya mohon maaf jika lebih dari waktu yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah kita sampai di akhir acara. Terima kasih banyak atas jamuannya kajian hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apa yang saya sampaikan juga dapat menjadi bekal buat kita dalam terutama untuk membekali kita tentang di literasi digital, bekal juga sebagai ibu untuk anak-anak kita, bagaimana kita memproteksi keluarga dan anak-anak kita dari bahaya-bahaya di dunia digital. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika apa yang tadi saya paparkan dari awal sampai akhir ada salah-salah kata, ada yang kurang, ada yang menyakiti salah satu pihak atau apapun gitu. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lainnya kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai challenge-nya Teh Tevi, bagaimana, apa mau sekarang atau nanti di WA group? Challenge saya belum paham, coba Teh Dewi di ini dulu. Jadi kami dikompilasi di setiap kajian rutin itu para pemateri memberikan challenge bagi para anggota, para member dari pembahasan materi-materi yang narasumber sudah ajukan gitu. Seperti itu Teh. Oke. Mungkin sifatnya bisa macam-macam sih challenge-nya. Apakah mungkin membuat apa-apa ya, terserah narasumber sebenarnya. Oke. Bolehlah saya minta kalau ada Instagram semuanya boleh satu postingan saja di Instagram kita tentang apa yang harus kita lakukan next ketika kita sudah tahu apa yang tadi saya paparkan, apa yang akan kita jaga, apa yang akan kita proteksi terhadap diri kita, terhadap dunia digital ini. Silahkan nanti di-upload di Instagram, boleh bikin quotes, boleh bikin satu statement, semacam kesimpulan dari hari ini, ada apa yang saya berikan hari ini, boleh di Instagramnya masing-masing di-share, nanti boleh di hashtag kompilasi literasi digital. Ya. Di tag juga ke Teh Tevi ya mungkin ya? Di tag saya ke saya juga. Ya. Baik. Ya, terima kasih Teh Tevi. Jazakillah khairan katsira atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmu pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, insya Allah. Amin. Rekan-rekan semua, saya tutup kantin pada malam hari ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Eli. Silakan Teh Eli. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Dewi yang telah memandu malam ini dengan begitu hangat ya Teh. Ini cuacanya sangat dingin, tapi kajian hari ini sangat menghangatkan suasana. Alhamdulillah kantin hari ini telah selesai. Banyak ilmu yang didapat dalam kajian malam ini. Mudah-mudahan kita semakin melek dengan dunia digital sehingga kita bisa benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Dan tentunya bisa dijadikan tempat berdakwah, salah satunya kita bisa menjaga adab kita ya Teh. Apalagi kita sebagai pemudi, tentunya kebebasan berekspresi itu harus dibatasi. Nah, kenapa ya harus dibatasi? Nah, tentunya karena orang itu bukan melihat diri kita saja, melainkan mereka akan melihat di mana kita berada. Jadi mereka tidak akan melihat, wah ini status Eli seperti ini, tapi mereka juga akan melihat, nah kok pemudi seperti itu, lah kok dia sebagai guru pesantren seperti itu. Nah mereka juga akan melihat hal itu. Jadi selain kita menjaga diri kita sebagai pemudi, tentunya apa yang kita lakukan itu menjadi ladang pahala atau tidak. Jadi status kita itu akan menjadi pahala atau tidak. Itu ya, itu akan menjadi saksi kita di yaumil akhir. Terima kasih pada semuanya yang telah meluangkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kak Sadayana. Ya, Assalamualaikum. Tunuhun Teh Gian Sadayana. Jadi pamit. Assalamualaikum. Sami Teh, hatur nuhun ka sadayana oge. Hatur seueur kalapatan. Nuhun Dede. Oh, tadi foto heula nya, biasanya dipoto heula. Atau Teh Eko. Oh, ketinggalan aku tadi. Oke, bisa ya wajahan. Diam fotonya. Kamerana. Mangga, assalamualaikum. Salam Teteh, wilujeng istirahat Teh. Assalamualaikum warahmatullahi Teh, wabarakatuh. Teh Dewi. Teh Ilmi. Ini mau apa ya, sharing sedikit sih yang tadi Teh Ilmi tanya tentang podcast kaitannya sama kompilasi. Tapi labnya mana itu? Mangga Teh. Mangga Teh Eko. Nuhun. Jadi di podcast itu ada ini Teh, ada khusus channel misalnya tentang tips menulis, isinya semua podcastnya tentang tips menulis. Nah, kompilasi bisa melakukan itu gitu. Jadi podcast tuh biasanya bahasannya itu spesifik banget gitu. Salah satunya tadi yang tips menulis gitu. Ada